Halo guys, welcome back to Iktus Digital Service. Pada kesempatan kali ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu acceptance and caring each others. Apa sih acceptance and caring each others? Kalian boleh cek di video-video kita sebelumnya ya. Sebelum kalian cek video kita sebelumnya, kalian harus pastiin dulu udah ikutin konten-konten Iktus sebelum-sebelumnya, yaitu ada Iktus Daily Devotion, yaitu berisi tentang renungan-renungan harian yang kece abis dan pasti memberkati. Dan yang kedua ada Iktus Webinar yang akan diadakan setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek description di bawah atau follow IG kita di iktus.community. Nah, pada kesempatan kali ini, sharing kita akan dibawakan dengan judul Carry Beban, Worth It Nggak Sih? Sekian pengumuman dari kami. Happy Sunday and enjoy! Shalom teman-teman, mari persiapkan hatimu. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mau mengucap syukur buat setiap hal yang kita hadapi hari ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Kau Allah yang mengerti. Hanya Kau yang mengerti isi hatiku, Tuhan. Hanya Kau yang mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rahman, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus.
Halo Sobat Iktus, welcome back di Iktus Digital Service. Yuk kita berdoa untuk kita mulai sharing kita hari ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat segalanya. Beri kami kehendak-Mu, beri kami isi hati-Mu, supaya kami memahami apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami berkat buat sesama kami lewat kehidupan kami. Dan hari ini kami siapkan hati dan konsentrasi kami untuk di briefing, untuk diajari oleh Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sobat Iktus, pernah nggak sih kita ngalamin satu kejadian atau satu momen di mana kita harus memikul beban ekstra? Memikul beban ekstra karena ada satu atau dua teman kita atau orang terdekat kita yang nggak mampu melaksanakan tugasnya. Aku ulangin, pernah nggak kita dalam satu kejadian atau satu momen mengalami masa-masa di mana kita harus memikul beban ekstra karena ada satu atau dua teman kita atau sekelompok teman kita yang nggak bisa melakukan tugasnya dengan normal atau dengan semestinya. Pernah nggak sih? Contoh yang paling jelas, kalau Sobat Iktus masih bingung apa sih maksudnya. Misalnya ketika kita kerja kelompok. Sering kalau kita kerja kelompok, entah itu di sekolah, entah itu di kampus ya. Ini paling sering terjadi. Kita kerja sendiri. Apalagi kalau kita yang pinter sendiri di kelompok. Mungkin nggak pinter deh, atau rajin mungkin kan. Kita rajin sendiri di kelompok, terus teman-teman kita beberapa ya mungkin mereka kurang rajin gitu ya. Atau mereka karena udah sekelompok sama kita yang punya label rajin, akhirnya mereka juga ya oke, selesai, puji Tuhan, syukur kita sama orang ini. Jadi mereka melonggarkan melonggarkan tanggung jawab mereka, melonggarkan gas mereka gitu ya. Dia longgarin gasnya, jadi biarin kita yang maju gitu ya. Jadi mereka bergantung sama kita akhirnya. Dan akhirnya kita memikul beban ekstra. Ya, akhirnya kita carry beban gitu ya. Kayak kita main game, misalnya kalau teman-teman main game, suka main game ya, apalagi game-game online, kita bisa main sama player lain. Ada player-player yang biasanya nggak begitu jago gitu. Nah, jadi sehingga ketika di satu kelompok itu ada satu yang jago, dia harus carry temennya, dia harus menutupi kelemahan temennya. Jadi dia mainnya begitu ekstra gitu loh. Akhirnya dapatlah dia beban ekstra dalam game itu. Atau dalam perkuliahan tadi, dalam sekolah tadi, ketika dia ngerjain tugas kelompok. Nah, hari ini kita mau bahas tentang itu. Apakah worth it? Apakah pantas? Apakah layak? Apakah oke kalau kita memikul beban ekstra itu? Dan kalau layak, beban yang ekstra bagaimana yang harus kita pikul? Dan mana yang harus tidak? Sampai di titik mana kita harus memikul beban ekstra itu, tapi juga nggak nyampe kita ngerusak orang lain. Kita membiarkan orang lain punya etos kerja yang buruk. Kita memberikan semacam izin atau apa ya, bisa disebutkan toleransi atau kompromi ya. Kompromi mungkin lebih tepat bahasanya. Kita memberikan kompromi tentang hidup seseorang yang nggak rajin, nggak disiplin. Sejauh mana kita? Jangan sampai kita harus kan buat orang jadi males juga ya kan. Nah, sejauh mana? Bagaimana kita harus menanggapi hal ini? Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke firman Tuhan jelas sikapnya. Firman Tuhan jelas sikapnya di Galatia 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, teman-teman, jelas bahwa nilai kekristenan, value dari orang Kristen adalah value yang bukan tertuju hanya pada diri sendiri. Bukan pada pencapaian diri pribadi. Tapi terpusat kepada kehidupan bersama. Aku, si aku ini, selalu ada di tengah-tengah kita. Aku selalu ada di tengah-tengah kita. Jadi, nggak pernah aku itu terpisah dari kita. Itu prinsip hidup Kristen. Jadi, ketika aku menjadi bagian dari hidup kita, maka aku pun harus memikirkan kepentingan kita. Karena apa? Karena aku bukan hanya aku, tapi kita. Gitu ya.
Filosofi hidup Kristen itu bukan, oh pokoknya yang penting aku pintar, yang penting aku kaya, yang penting aku hidup enak. Ya udah, orang lain bodo amat, siapa suruh kamu nggak pintar, siapa suruh kamu nggak serius, siapa suruh kamu nggak rajin. Nggak bisa. Dalam Kristen, kita diajak untuk menaruh empati, untuk menaruh sepenanggungan, untuk punya satu beban dalam memajukan kehidupan yang lain juga, memikirkan kepentingan yang lain juga. Bagaimana semuanya bisa hidup dengan layak, bagaimana mereka bisa sama-sama berkenan dengan kita, bagaimana kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Jadi kita sistemnya itu kalau di Kristen adalah bagaimana semuanya orang sekitar kita ini bisa kita bawa sama-sama. Gitu ya. Jadi nggak cuma kita sendiri. Ini berlaku untuk hal yang di bumi ini maupun yang nanti di surga nanti gitu ya. Hal-hal yang sehari-hari maupun hal yang rohani. Dalam yang sehari-hari kita pun harus perhatian sama orang-orang sekitar kita. Termasuk juga hal kekekalan. Orang pun harus kita perhatikan dalam hal itu. Jadi kita nggak boleh cuma perhatiin salah satunya. Hanya perhatiin yang sehari-hari tanpa memikirkan yang kekekalan. Atau sebaliknya memikirkan yang kekal tanpa memikirkan yang sehari-hari buat orang lain. Contohnya dia udah makan belum, dia bisa nggak sekolahnya, dia perlu bantuan nggak buat kerjain tugas, dia perlu bantuan nggak untuk hal-hal lain, entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi. Nah itu yang sehari-hari dan yang kekal harus seimbang. Nah tapi teman-teman, masalahnya di sini kadang-kadang value ini berbenturan berbenturan dengan kondisi di mana ada orang-orang yang memang sengaja menggantungkan hidupnya pada orang lain. Jadi pengennya malas, pengennya nggak produktif, pengennya bergantung sama orang, bahkan cenderung nggak peduli sama diri sendiri dan masa bodoh. Nah ini masalahnya. Prinsip Kristen jelas bahwa kita bertolong-tolongan, kita membantu setiap orang, kita hidup saling tergantung, saling membantu satu antara yang lain. Tapi masalahnya, dalam prinsip Kristen ini, ada orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kompromi dengan hidup malas, hidup gak produktif, atau bahkan mereka sengaja untuk menunda, kalau misalnya bicara soal kekekalan, mereka menunda pertobatan. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Paling gak ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, teman-teman. Dalam kita melihat seseorang, kira-kira orangnya worth it gak sih dibantu? Gitu ya. Kalau teman-teman bingung misalnya ketemu dengan orang seperti ini, yuk kita lihat, bagaimana sih kita akan membantu mereka? Terus orang-orang seperti apa yang perlu kita bantu? Dan bagaimana kita membantunya? Apakah dengan seluruh kekuatanku, habisin semua harta, habisin semua kekuatan? Bagaimana? Nah, ada dua hal yang mesti kita pertimbangin, teman-teman. Dua hal. Yang pertama, identifikasi dulu masalah atau beban yang datang kepada orang itu. Dan datang kepada kita. Identifikasi dulu beban yang datang kepada kita. Maksudnya gimana? Maksudnya, coba dicek. Apakah beban itu, ya, masalah orang itu, terjadi karena sesuatu di luar diri dia yang tidak bisa dikontrol, atau itu terjadi di dalam dirinya, yang itu sebenarnya bisa diubah, atau diintervensi. Aku ulangin, kita harus cek, apakah beban yang datang ke kita, itu diakibatkan karena orang itu punya masalah yang dia tidak bisa kendalikan, yang datang tiba-tiba ke dalam diri dia, dan kita harus membantunya. Atau itu adalah sesuatu yang datang dari diri dia, yang sebenarnya bisa dia ubah, yang bisa dia intervensi. Nah, coba dicek dulu. Kalau yang pertama, misalnya dia terkena sesuatu di luar diri dia, dia mengalami sesuatu di luar diri dia, yang dia nggak pernah bisa kendalikan, dia nggak bisa kontrol. Sehingga karena hal itu, jadi beban buat kita. Dalam hal ini kita wajib untuk membantu. Dalam hal ini wajib kita untuk membantu mengangkat dia. Contohnya gimana? Contohnya adalah begini. Kalau kita misalnya menemukan teman-teman, ya, menemukan teman-teman yang di kampus atau di sekolah gitu ya. Tapi biasanya ini terutama di kampus sih. Contohnya di kampus kami juga ada beberapa teman-teman dari daerah-daerah tertentu yang pendidikannya mungkin kurang baik. Sistem pendidikannya kurang baik, ya kan?
Sistem pendidikan kurang baik, mungkin sekolahnya secara fasilitas kurang, secara sumber daya gurunya juga kurang, dan akhirnya itu menjadikan satu masalah bagi dia. Listriknya susah, ya kan? Sinyal internet belum masuk ke dalam daerah itu. Nah, ketika mereka datang ke Jakarta, mereka berkuliah di STT Ekumene, ada kesenjangan. Ada kelompok yang benar-benar sangat well educated ya, sangat terdidik, sangat oke karena mereka punya akses yang baik terhadap pendidikan, terhadap internet, terhadap listrik dan sebagainya, gitu kan? Jadi mereka bisa dikatakan terlihat pintar, gitu ya. Kalau kesan orang Indonesia tuh pintar. Nah, sedangkan kalau yang datang dari daerah ini karena mereka nggak punya akses internet, akses listrik, akses pendidikan yang baik, terkesan bodoh. Terkesan bodoh. Nah, apakah betul ini pintar dan bodoh? Sebenarnya enggak, teman-teman. Kalau misalnya ada masalah di antara teman-teman yang mungkin terkesan pintar sama yang terkesan kurang pintar begitu ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang bilang itu seperti bodoh gitu ya. Sebenarnya bukan karena pintar dan bodoh. Tapi karena mereka mengalami satu kondisi yang di luar diri mereka, yang mereka nggak bisa kendalikan. Yang kota ini mendapatkan privilege, mendapatkan hak khusus, mendapatkan semacam dalam tanda kutip ya, takdir untuk pintar karena punya akses terhadap berbagai hal. Sedangkan yang di daerah ini, mereka terbatas dalam segala hal. Yang sebenarnya belum tentu kalau mereka punya akses yang sama, mereka jadi kurang pintar. Jangan-jangan bisa sama pintar atau bahkan lebih pintar daripada orang kota. Orang yang tadi kota ini ya, jangan-jangan bisa lebih. Tapi karena mereka nggak punya akses, jadi mereka terlihat terkesan kurang pintar, terkesan bodoh. Sedangkan ada yang pintar. Padahal enggak. Mereka cuma mengalami perbedaan akses. Mengalami perbedaan sesuatu di luar dirinya mereka nggak bisa kendalikan. Ya siapa sih yang mau terlahir di tempat yang mungkin terpencil gitu ya, yang akses internet, akses pendidikannya kurang? Siapa sih? Kalau bisa suruh milih ya kan, kita pasti mau terlahir di kota dengan semua akses yang begitu berlimpah. Nah, kalau kasusnya begini teman-teman, ketika kita memikul beban saudara kita, ini adalah beban yang sangat worth it. Sangat worth it. Dan kita terpanggil untuk hal ini. Karena apa? Karena ini disebut sebagai langkah afirmasi. Saya ulangi, ini adalah langkah afirmasi. Kita menolong mereka yang di bawah ini untuk naik ke atas biar bisa punya posisi yang sama, yang setara. Mereka yang di bawah ini yang mungkin less educated gitu ya, nggak punya akses internet dulu, nggak punya akses listrik yang baik, naik. Supaya apa? Supaya bisa punya kualitas hidup yang sama baiknya dengan kita. Itu soal contoh yang sehari-hari teman-teman ya, ini yang gampang kita bayangkan gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya teman di kampus, di kelas yang dia kadang-kadang jadi, aduh kok jadi beban sih. Ayo, kita coba lihat. Bukan cuma bodoh pintarnya, tapi jangan-jangan dia punya latar belakang yang menjadikan dia seperti itu, yang dia nggak bisa kendaliin. Itu bukan salah dia. Dan kita wajib untuk mengangkat mereka. Nggak boleh kita bilang, dasar sekelompok lagi sama orang itu. Aduh, beban bener. No. Itu bukan beban, itu berkat. Kalau hidup kita bisa berdampak bagi orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung dulunya, kita bisa jadi orang yang menggenapi kehendak Tuhan. Bisa. Dan ini jadi berkat buat kita. Kita melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan kirimin orang-orang yang perlu kita tolong, perlu kita bantu. Jadi kalau sesuatu di luar dirinya, ayo teman-teman, kita bantu dengan sepenuh hati. Kita fasilitasi mereka. Kita tolong mereka. Ya, jangan sampai kita abai terhadap orang-orang yang mungkin memperoleh sesuatu di luar dirinya ya, memperoleh masalah itu di luar dirinya. Dan ini banyak masalah lain lah, banyak masalah lain. Kayak misalnya di kelas, mungkin dia orang kota juga ya kan, sama-sama orang kota, tapi terkesan bodoh juga. Kenapa? Karena orang tuanya bermasalah, rumah tangganya broken, dia punya broken home gitu ya, jadi belajar susah, apa-apa susah, tiap hari ribut terus kan di rumah, jadi nggak konsentrasi, jadi terkesan bodoh. Aduh, sekelompok lagi sama orang bodoh. No, dia bukan bodoh. Dia punya masalah yang dia nggak bisa kendaliin, dan kita wajib hadir dalam hidup dia. Ya, kita wajib. Nah, tapi teman-teman ada sisi lain yang tadi aku sebut, yang dia tuh sebenarnya bisa kendaliin.
Itu datang dari diri dia masalahnya. Contohnya apa? Malas. Yang namanya malas itu bukan masalah kota, daerah gitu ya. Pinter, bodoh, kaya, miskin. No. Malas itu karakter. Dan karakter itu harus dididik. Kita nggak boleh bantu dia kasih jawaban. Misalnya kalau di kelas ya, bantu dia untuk, wah ya udah deh yang penting kamu lulus, aku kasih nilai bagus. No, didik karakternya. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi beban karena dirinya sendiri, kita harus masuk ke akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Misalnya dia males, yuk kita ajak dia rajin, ajak dia tekun. Itu kita membantunya. Bukan membantu ngasih jawaban, bukan bantu buat istilahnya memanjakan dia ya. Kita nggak boleh. Di titik ini kita harus strict. Nggak ada yang namanya kompromi. You have to change. Kamu harus berubah. Ya, kalau kamu nggak berubah, ya udah, kita tinggal. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, tapi gimana kalau malasnya karena masalah itu, masalah yang tadi nggak bisa dikendalikan? Ya kan, karena beruntun gitu kan, karena misal orang tuanya ribut gitu kan, akhirnya jadi malas. Nah, yuk kita bantu dia ke akarnya. Tetap cari akarnya apa? Sebenarnya dia pintar mungkin, dia bisa, tapi dia jadi malas karena orang tuanya ribut terus di rumah misalnya. Jadi dia nggak bisa belajar dan akhirnya dia malas. Nah, ayo kita bantu akar masalahnya, kita dampingin, kita temenin. Kadang-kadang kita nggak harus kasih ikan teman-teman ke orang. Ada orang-orang tertentu yang perlu kita kasih ikan, tapi ada orang tertentu yang perlu kita kasih kail. Atau mungkin dia udah punya kail tapi dia nggak tahu cara mancingnya, kita masih ajarin cara mancingnya. Jadi beda-beda masing-masing kasus. Tapi kalau di kasus yang kedua ini, karena masalah dalam diri dia sendiri, kita mesti cek. Kita mesti lihat apa akar masalahnya. Dan kita bantu di situ. Ya, kalau kita carry beban ini jadi beban yang worth it juga. Cara meng-carry-nya gimana? Meng-carry-nya tadi dengan cara kita bantu akar masalahnya. Ini juga worth it. Jadi prinsip carry beban itu tetap ada dalam Kristen. Kita akan terus meng-carry orang-orang sekitar kita. Pasti. Kita akan memikul beban orang-orang sekitar kita. Pasti teman-teman. Kalau kita hidup untuk diri sendiri, mending kita nggak usah hidup. Atau nggak usah hidup sebagai orang Kristen. Karena hidup sebagai Kristen adalah hidup yang sangat altruis, sangat berbagi, sangat bersama. Yang sifatnya itu nggak bisa ego, nggak bisa. Kristen tuh nggak membuka sama sekali peluang untuk ego. Kristen itu hidup bersama. Hidup bersama. Dan kalau teman-teman ingin hidup sebagai orang Kristen, nggak ada pilihan lain selain kita selalu membuka mata bagi sesama kita yang mungkin mengalami kekurangan, mengalami masalah, sehingga mereka harus kita pikul bebannya. Itulah keindahan hidup kita. Itulah salib yang kita pikul bagi sesama kita, teman-teman. Nah, tapi beda-beda kasusnya. Kalau kasus yang pertama tadi kita bantu dia dengan memfasilitasi dia, menolong dia, apa yang bisa kita bantu. Memang sih mirip-mirip dengan yang kedua gitu ya. Tapi yang pertama ini kita lebih menaruh empati. Kita lebih menaruh toleransi yang lebih mendalam ketimbang yang kedua. Kalau yang kedua yang agak manja-manja nih orangnya emang masalah dalam diri dia, kita harus strict fokus ke masalah dalam diri dia. Nah, kalau yang tadi di luar diri dia, kita bantu selesaikan masalah di luar diri dia itu. Oke, kamu nggak ada akses internet, oke kita bantu kuota. Oke, nggak ada listrik, oke kita masukin ke kita ajak dia mungkin ke rumah kita buat kerja bareng atau apa gitu ya. Mungkin bisa, kita coba cari solusinya. Nah, tapi pada intinya teman-teman, meng-carry beban itu adalah satu hal yang pasti terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan yang kedua tadi aku bilang, kita mau bicara soal bukan hanya identifikasi orangnya, tapi kita juga mau identifikasi diri kita sendiri. Sejauh mana kita carry beban orang? Yang kedua ingat, cek kemampuan diri kita sendiri. Teman-teman, kita mesti realistis. Kita nggak bisa carry beban semua orang. Dan kita nggak bisa carry beban semua orang secara sempurna. Ya, kita mesti realistis. Ini bukan berarti bahwa kita jadi orang egois. Prinsipnya tadi, kita carry semua orang. Kita pikul beban semua orang. Ya, kita pikul. Tapi teman-teman juga harus ingat, lihat sejauh mana kemampuanmu. Kalau kemampuanmu nggak cukup, libatkan orang lain. Minta bantuan orang lain. Kita mesti realistis teman-teman. Jangan menghukum diri berlebihan karena misalnya kamu nggak berhasil membantu seseorang. Karena misalnya kita nggak bisa menolong seseorang. Contoh, orang itu butuh uang, butuh bantuan uang. Sedangkan kita pun kesulitan uang.
Jangan merasa berdosa, jangan merasa, aduh kok aku nggak berguna banget ya, aku nggak bisa bantu orang. Nggak perlu merasa begitu. Bantulah sebisa kita. Misalnya kita punya duit berapa, 20.000, sedangkan dia butuhnya 1 juta. Ya mungkin kita bantu dengan 20.000 itu. Atau mungkin bantu dengan 50.000 itu. Ya kan? Atau kalau enggak, kita temukan dia dengan orang lain yang bisa membantu dia 1 juta. Ya kan? Supaya masalah dia selesai. Atau kita pertemukan dia dengan orang yang bisa membantu dia bekerja supaya dia dapat 1 juta. Ya kan? Kalau kita nggak mau kasih ikannya, kita kasih pancingnya supaya dia kerja gitu kan. Jadi kan tergantung kasus teman-teman. Nah, tapi di dimensi kedua ini, ketika kita mau carry beban orang, kita mesti ingat juga seberapa kekuatan kita. Prinsip Kristen jelas, kita mesti carry beban orang. Harus pikul beban sesama kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Harus. Tapi teman-teman, jangan merasa bersalah ketika kamu tidak bisa menyelesaikan penanggungan beban itu secara sempurna sendiri. Kita bukan Superman. Kita bukan Superman. Kita keluarga Allah. Yang namanya keluarga itu nggak cuma terdiri 1 orang. Kau punya orang lain. Makanya yuk teman-teman, kita lihat diri kita. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita nggak bisa, oke, kita minta bantu orang lain. Kita libatkan orang lain. Nggak apa-apa kalau kita nggak bisa sendiri. It's okay teman-teman. Kenapa aku ngomong gini? Karena banyak diantara orang yang aku temuin, yang dia itu merasa nggak bisa menolong orang karena dia terbatas. Loh, aku pikir it's okay. Memang kita manusia terbatas kok. Secara sumber daya, secara kekuatan, secara hati, secara pikiran, secara apapun lah kita terbatas. Dan it's okay to be limited. Kita memang terbatas teman-teman, dan kita harus akui itu. Namun masalahnya, gimana cara mengatasi keterbatasan itu kan? Itu kan? Bukan berlarut-larut tenggelam dalam kesalahan, kesedihan, kekecewaan terhadap diri sendiri, karena kita nggak bisa nyelesain itu. Jangan berlarut-larut di situ. Yuk kita cari solusinya. Solusinya gimana? Yuk kita libatkan orang-orang lain yang punya hati yang sama, ingin memikul beban orang lain. Atau paling tidak, bantulah dia menemukan pancingnya tadi itu ya. Solusinya, bantu dia temuin solusi. Mungkin kita nggak kasih dia sesuatu, tapi kita memberikan dia insight, cara pandang yang baru. Itu pun membantu, itu pun menolong memikul beban teman-teman. Jadi jangan putus asa ketika kamu tidak bisa seakan-akan menyelesaikan semuanya dengan perfect gitu ya. Kayak kalau nonton di film Superman kan, semua masalah selesai hanya dengan Superman ya kan. Satu kotak masalah ribut gitu ya. Superman terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini ya kan. Selesai terus. Kita bukan Superman, kita manusia biasa yang sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu teman-teman, nggak perlu khawatir, nggak perlu self-blaming, menyalahkan diri berlebihan ketika kamu terbatas. It's okay to be limited. Ya, nggak masalah. It's okay to be vulnerable. Kamu rapuh, kamu merasa aku nggak kuat kalau nanggung beban ini sendiri. It's okay, nggak apa-apa. Itulah kenapa Tuhan tempatin yang namanya saudara seiman. Yuk teman-teman, kita coba bantu orang-orang itu melalui saudara-saudara seiman kita. Atau orang-orang lain yang mungkin nggak seiman, tapi sepenanggungan dengan kita. Banyak orang yang nggak seiman tapi sepenanggungan. Tapi juga banyak orang yang seiman tapi nggak sepenanggungan. Ini kadang-kadang agak ironis ya. Tapi pada intinya teman-teman, temukanlah orang-orang yang sepenanggungan, yang punya hati yang sama untuk orang lain. Supaya teman-teman, kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nggak ada agenda lain, kita bukan mau kelihatan hebat, mau kelihatan jadi orang baik. Nggak penting. Tapi bagaimana orang lain bisa hidup dengan lebih baik, dengan hidup lebih layak, dan bahkan dia bisa hidup kekal bersama dengan Allah di keabadian. Itu goal kita. Bukan buat aku, tapi buat kita. Hidup Kristen bukan hidup yang aku, self-centris, no. Hidup Kristen adalah bicara soal hidup yang kita-sentris. Apa yang menjadi kepentingan bagi kita, apa yang menjadi keuntungan bagi kita, itu yang kita usahain. Tanpa ingat teman-teman, tanpa kita meniadakan bahwa ada kenyataan, aku pun ada keterbatasan, aku pun mesti dipikirin. Nah, kita pun mikirin diri sendiri ada. Cuma kita bukan mikirin diri sendiri untuk egois, tapi kita mikirin bahwa kita terbatas, kita tahu kita nggak punya kekuatan full. Nah, kita cari bantuan di luar, supaya kepentingan kita ini tetap terwujud. Meskipun aku ini terbatas.
Ya kan? Nah, mari teman-teman. Mari kita bertolong-tolongan memikul beban. Karena kata Paulus, demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Oke? Terima kasih udah ngikutin Iktus Digital Service dan setia sampai akhir. Aku berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Oke? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami akan berjuang memikul beban kami bersama-sama. Kiranya Bapa yang mengasihi kami, yang memeluk kami seperti seorang ibu, menolong, memelihara, merahmati kami, supaya kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi semua orang di bumi ini. Atau paling tidak di lingkungan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa Bapa. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. See you. Ya, kami benar-benar sangat kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya menghargai pendapat